Hah? Sudah. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Kita sudah sampai pada Suratul Alaq. Surah Al-Alaq. Aduh. Ambilkan dulu tempat HP. Surah Al-Alaq itu bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ini merupakan surah Makkiyah, terlebih atau terkhusus 5 ayat di awal. 5 ayat yang di awal sebagaimana yang telah kita bacakan, dan 5 ayat di awal surah Al-Alaq ini merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan, atau ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, ayat 1 dan 1 sampai 5. Dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan atau diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Walaupun di sana terdapat riwayat yang menyebutkan bahwasanya ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau surah yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir, namun yang benarnya di dalam hal tersebut adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan terkait dengan surah Al-Muddathir, ini adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala wahyu berhenti sejenak. Jadi setelah diturunkannya surah Al-Alaq ini, wahyu berhenti hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu, dan diturunkanlah surah Al-Muddathir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diturunkan kepadanya surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5 tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tinggal di dalam gua Hira. Gua Hira. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia mendekati 40 tahun, beliau banyak merenungi dari keadaan-keadaan kaumnya, sehingga beliau sering menyendiri dan beliau biasa bertahannuts, yaitu beribadah hingga beberapa malam di dalam gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Terletak di Jabal Nur. Dan beliau tinggal di dalam gua Hira ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 40 tahun, genap telah mencapai umur 40 tahun, maka tanda-tanda kenabian pun semakin jelas pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda wahyu tersebut itu dimulai dengan mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ru'ya as-salihah, ru'yatus salihah. Ru'ya as-salihah, ru'yatus salihah. yakni dengan mimpi-mimpi yang benar, yang benar. Maka awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mimpi ini, yaitu disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terkait dengan juz amma, yaitu kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali melihat mimpi-mimpi tersebut itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal hingga 6 bulan seterusnya, hingga sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan wahyu setelah 6 bulan berikutnya. Artinya mimpi-mimpi tersebut itu berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Maka inilah awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya ru'ya as-salihah. Ru'ya as-salihah. Dan setelah 6 bulan, maka pada bulan Ramadan dalam kondisi terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkanlah kepadanya wahyu, yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Maka awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kenabiannya itu pada bulan Rabiul Awal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap berumur 40 tahun. Genap berumur 40 tahun. Dan mimpi-mimpi yang benar ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu dari tanda kenabian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang benar
yang salihah adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. 46 salah satu dari 46 tanda kenabian. Jadi mimpi-mimpi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama 6 bulan merupakan awal dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maka malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu yang pertama. Membawa wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Al-Alaq. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, beliau menyebutkan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naumi fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Kata Aisyah radhiyallahu an, awal kali turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah atau as-salihah, yaitu mimpi yang benar. Beliau terjadi pada apa? Dari fin naum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Kata beliau, dan tidaklah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu an, thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu al-layaliya dawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu an, kemudian beliau dianugerahi rasa ingin uzlah, yaitu menyendiri. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ini menyendiri di Gua Hira untuk bertahannus, yaitu bertahannus disebutkan adalah at-ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil layali, itu di malam-malam hari, di dalam beberapa waktu di dalam hari. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk menyiapkan bekal untuk kembali apa? Bertahannus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kembali menemui Khadijah untuk menyiapkan bekalnya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu an, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi gharil Hira, hingga datang al-haq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, faja'ahul malak, maka malaikat mendatanginya, yaitu malaikat Jibril. Faqala ikra, maka Jibril mengatakan bacalah. Qala ma ana biqari'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Ini sampai berulang-ulang, disebutkan bahwa sampai 2 kali atau 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari'in. Hatta balagha minni jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari. Itu terulang lagi. Fa akhadhani faqattani as-salisa
thumma arsalani faqala. Maka terulang sampai 3 kali. Terulang sampai 3 kali. Jibril selalu menjelaskannya sangat, bahkan disebutkan dia memegang dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat. Diperintahkan lagi untuk membaca. Diperintahkan lagi untuk membaca. Maka untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lagu berkata lagi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang disebutkan sebagai apa? Asbabun nuzulnya, diturunkannya surah Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya surah Al-Alaq, diturunkan wahyu kepadanya untuk dibaca. Dibaca, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang keempat itu Allah mengajarkan kepadanya untuk menulis. Nanti kita sebutkan di dalam tafsir. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang ummi. Seorang ummi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi. An-nabiyyi ummi. Maka mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu nabi, yakni an-nabi yang ummi. Ummi itu maknanya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka ini mengandung hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, demikian pula tidak bisa apa? Menulis. Sehingga menghilangkan keraguan dari orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Sebagian orang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ditulis oleh Muhammad. Maka ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ditulis atau dikarang oleh Muhammad. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa pula menulis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diantara hikmah-hikmahnya diturunkan kepadanya dalam keadaan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu an. Kemudian di dalam surah Al-Alaq ini dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Berkata mufassir di dalam tafsir Al-Muyassar, Iqra ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika minal Qur'an muftatihan bismi rabbika mutafarrid bil khalq. Bacalah wahai nabi apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq. Muftatihan bismi rabbik al-munfarid bil khalq. Yang dibuka surah Al-Alaq ini yang dibuka dengan apa? Menyebut nama Rabbmu. Jadi dimulai dengan apa? Bismi rabbik. Dengan menyebut apa? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Al-munfarid bil khalq, yang bersendirian di dalam menciptakan. Yang bersendirian di dalam menciptakan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya
di antara faidah-faidah yang bisa kita ambilkan terkait dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni dengan bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Al-ba di sini disebutkan sebagai harful isti'anah. Harful isti'anah, sehingga maknanya seseorang meminta tolong, meminta pertolongan dengan nama Rabbnya. Sehingga maknanya Iqra, bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu, meminta pertolongan dengan nama Rabbmu. Ini diantara makna-makna tersebut, yakni bermakna isti'anah. Dan disebutkan Bismi Rabbik, tidak dikatakan apa? Bismillahi, tetapi apa? Bismi Rabbik, dikarenakan kedudukan di dalam dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang memulai risalah dengan sifat-sifat tersebut dengan mengatakan Bismi Rabbik, yaitu sifat rububiyah, mentarbiyah, mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Allah pula yang mengajarkan untuk apa? Menulis. Untuk menulis. Ini adalah bentuk apa? Tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berkaitan dengan apa? Sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dengan apa? Bismi Rabbik, bukan bismillahi. Bukan bismillahi. Karena terkait dengan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dan menulis. Alladzi khalaqa. Jadi makna alladzi khalaqa, yakni khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana banyak di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khalaqa kulla syai', dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikian pula di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah, dialah yang maha menciptakan segala sesuatu. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidaklah sesuatu di dalam atau di bumi, di langit, baik sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang nampak, yang kecil maupun yang besar, kecuali itu adalah apa? Makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seluruh apa yang ada di alam ini, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan manusia dari 'alaq. Qala mufassir, alladzi khalaqa kulla insanin min qit'ah dami ghalidhin ahmar. Yani dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia. Jadi maknanya apa? Seluruh manusia, bahkan seluruh jin, seluruh makhluk itu Allah yang menciptakannya. Tetapi di sini apa? Datang dengan apa? Penyebutan tersendiri bagi manusia. Penyebutan tersendiri bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan penciptaannya. Allah memuliakan manusia dengan penciptaannya. Dan juga
hal yang menunjukkan bahwasanya khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia dari al-'alaq, yaitu qit'ah dami ghalidhil ahmar, yaitu segumpal darah yang berwarna kemerah-merahan. Segumpal darah yang berwarna kemerah-merahan. Inilah dari bentuk penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan, di dalam ayat ini Allah menyebutkan terkait dengan penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Juga hal yang menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqal insana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan dimulai penciptaan manusia tersebut dari al-'alaq. Al-'alaq ini merupakan jamak dari 'alaqah. Itu segumpal daging, segumpal darah yang dengannya manusia atau segumpal darah ini akan berkembang hingga menjadi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia. Ada di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan manusia juga diciptakan dari at-turab. Juga di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah mintin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu diciptakan dari salsalin kal fakhar. Demikian pula salsal itu adalah tanah liat kering. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penciptaan manusia dari mimma'in dafiq, yakni air yang memancar. Demikian pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari mimma'in mahin, yaitu dari air yang hina. Itu dimaksud apa? Air mani. Air mani. Maka seluruh ayat-ayat ini menunjukkan terkait dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala di awal ayat menyebutkan alladzi khalaqa, Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah khususkan dengan khalaqal insan. Ini kita sudah sebutkan bahwa hal atau ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila, dan kami berikan kemuliaan atau kelebihan kepada mereka di atas kebanyakan dari ciptaan-ciptaan kami, dari kebanyakan ciptaan-ciptaan kami.
Jadi manusia itu diberikan kelebihan yang sempurna dia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Hingga ayat yang kedua ini juga dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa manusia itu diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Sekarang telah kita sebutkan bahwasanya di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia diciptakan dari alaq, segumpal darah, kemudian disebutkan dari at-turab, tanah, kemudian tin, kemudian salsal, kemudian mimma'in dafiq, kemudian mimma'in mahin. Maka apakah hal ini merupakan perkara yang tanakut, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan penciptaan manusia? Maka jawabannya bahwasanya tidak mungkin kalam Allah, Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ini perkara yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang harus kita imani, bahwa apa yang datang dari Allah melalui kitab-kitabnya dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, maka tidak ada sesuatu pun dari hal tersebut yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan terkait penciptaan manusia, kadang menyebutkan dengan yang ini, kemudian terkadang menyebutkan dengan itu. Maka awal penciptaan manusia itu asalnya dari tanah, kemudian berubah menjadi at-tin, kemudian menjadi hamaim masnun, kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salsal. Jadi salsal, kemudian Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut menciptakan manusia dengan apa? Menciptakan dagingnya, kemudian menciptakan tulangnya dan selainnya dari hal-hal yang ada pada manusia. Dan ini penciptaan manusia yang berkaitan dengan siapa? Nabi Adam. Barakallahu fiik. Jadi ini apa? Penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan anak Adam. Kemudian penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dari anak-anak Adam, yaitu dimulai dari nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Yaitu dia adalah al-ma'ul mahin, yaitu air yang dihinakan, atau disebut juga apa? Mimma'in dafiq, dari air yang memancar, yaitu apa? Air mani. Makanya kalau di dalam fikih kita sebutkan perbedaan antara apa? Air mani, madhi dan wadi. Itu diantara cirinya air mani apa? Dia memancar keluar. Memancar keluar. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma'in dafiq. Maka ini apa? Awal penciptaan anak Adam itu dimulai dari apa? Air mani. Kemudian dari nutfah ini tinggal di rahim seorang ibu itu selama 40 hari. Kemudian diubah sedikit demi sedikit sempurna 40 hari, maka dia berubah menjadi apa? Alaqah. Alaqah. Itu segumpal daging. Disebutkan dia apa? Seperti tatawur, berbentuk seperti apa? Burung. Itu ya. Kalau janin di dalam ibu, itu kalau kita nonton apa?
lihat video-videonya seperti apa? Seperti anak burung, kayak, iya kan? Itu nampak. Kalau antum lihat, itu seperti apa? Seperti rupanya seperti apa? Burung. Ini apa? Daging, segumpal daging. Tatkala 40 hari. Maka setelah 40 hari tersebut berubah di dalam rahim ibunya sampai mencapai apa? 80 hari. Mencapai 80 hari menjadi mudghah. Yaitu mudghah, yaitu apa? Alaqah. Segumpal daging. Afwan ya. Alaqah tadi segumpal darah. Ini mudghah, ini apa? Segumpal daging. Segumpal daging. Maka dia tinggal segumpal daging ini tinggal di rahim ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari. Dan setelah 120 hari atau berapa 120 hari? Hah? Wah, masa yaitu 4 bulan. Maka setelah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk apa? Meniupkan ruh kepada janin tersebut. Maka ditulislah sebagaimana hadis yang masyhur terkait dengan 4 perkara terkait dengan janin tersebut. Terkait dengan janin tersebut. Ditulislah takdirnya, ditiupkanlah ruh padanya. Ditiupkanlah ruh padanya. Maka mulai semenjak itu dibentuklah jasad. Bentuklah jasad dan ruh tersebut. Maka adapun jasad ini, adapun jasad seorang manusia ini asalnya dari mana? Jasadnya dari mana asalnya? Asalnya at-turab. Kembali kepada asal penciptaan Adam. Asal jasad manusia itu dari tanah. Dari tanah. Adapun ar-ruh ini kita tidak tahu hakikatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Apabila ditanyakan kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu dari perkara Rabbku. Ini. Adapun jasad ini asalnya dari mana? Dari tanah. Dari tanah sebagaimana penciptanya Adam alaihissalam. Maka setelah 4 bulan atau 120 hari maka ditiupkanlah ruh kepada janin tersebut. Maka jadilah dia sebagai seorang manusia. Maka di sini pula berlaku hukum terkait dengan apa? Ketika seseorang keguguran. Kalau seseorang keguguran sebelum sampainya 4 bulan atau 120 hari dari kehamilannya, maka apa yang keluar tersebut boleh ditanam di mana saja dan tidak perlu dikafani, tidak perlu pula disolati. Adapun tatkala janin yang gugur tersebut telah mencapai 4 bulan atau 120 hari, maka harus dikafani, harus disolatkan dan diselenggarakan jenazahnya sebagaimana manusia. Ini masalah apa? Sisi fikihnya di sini. Sisi fikihnya karena setelah 40 hari, 120 hari, maka manusia itu maka janin tersebut sudah menjadi manusia setelah ditiupkannya ruh kepadanya. Setelah ditiupkan ruh kepadanya. Ini. Demikian pula janin yang sudah mencapai umur 4 bulan, wajib bagi seseorang orang tua untuk memberikan nama kepada janin tersebut. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan nanti seseorang janin tersebut yang gugur tersebut setelah 40 hari akan dipanggil sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa wajib pula dia apa? Diakikahkan. Ini. Di antara pendapat-pendapat. Ini.
Apabila janin tersebut telah mencapai 40 hari dan dia keluar, maka dia diselenggarakan jenazahnya sebagai mana manusia. Sehingga dari hal-hal ini bisa kita ketahui bahwasanya manusia itu di sisi kehidupan manusia itu akan mengalami 4 fase kehidupan di dalam hal tersebut. Fase pertama yaitu dia hidup di mana? Perut ibunya. Dan terkait dengan kehidupannya ini tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kehidupan janin di dalam perut ibunya. Kalau ada orang bilang, "Oh, itu janin. Dia lagi ini." Maksudnya lagi makan kah atau lagi senang kah? Maka ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengakui perkara-perkara yang gaib. Adapun mengetahui dari jenis kelamin, maka ini merupakan perkara yang sesuatu yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang mengetahui dari perkara gaib yang merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan manusia mengetahui jenis kelamin itu menggunakan alat kedokteran. Tapi kalau ada orang tanpa menggunakan alat kemudian langsung bisa melihat, subhanallah, ini perkara-perkara yang membinasakan. Dan itu ada pembahasannya. Dan telah kita lewati pembahasan akan hal tersebut terkait dengan orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, dan telah kita jelaskan pula terkait dengan melihat kelamin hukumnya. Melihat kelamin janin bagaimana hukumnya. Kemudian kehidupan manusia yang kedua adalah di dunia. Kehidupan manusia yang kedua adalah di dunia. Kemudian kehidupan manusia yang berikutnya di alam barzakh. Di alam barzakh. Kemudian kehidupan manusia yang selanjutnya di mana? Di surga atau neraka. Ini pilih saja. Entah di surga atau di mana? Di neraka. Ini juga sempat kita bahas kemarin ya, terkait dengan hidayah. Terkait hidayah ila jannah wal hidayatu ila nar. Ini itu ada 4 hidayah yang telah kita sebutkan. Ini terkait dengan kehidupan manusia itu ada 4 fase di dalamnya. 4 fase di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Iqra wa rabbukal akram. Yaitu qala mufassir, "Iqra ayyuhan nabi." Bacalah wahai nabi. Ma unzila ilaik. Apa yang diturunkan kepadamu. Wa inna rabbaka lakatsirul ihsan wasi'ul jud, bahwa sungguh Rabbmu ini sangat banyak kebaikannya, demikian pula sangat luas kedermawanannya. Yaitu makna wa rabbukal akram, artinya wa rabbukal akram, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kebaikannya, sangat banyak rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bahkan kita sudah pernah sebutkan bahwa di antara makna sifat rahmannya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu memiliki sifat rahmat. Sifat rahmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada seluruh manusia, baik yang kafirnya, baik yang muslimnya, diberikan rahmat semuanya. Ini menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Kemudian alladzi 'allama bil qalam. Kata mufassir, alladzi 'allama khalqahu al-kitabata bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada makhluknya al-kitabah, yaitu untuk menulis dengan al-qalam, dengan pena, yaitu Allah yang menulis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya apa? Diajar untuk iqra, membaca. Kemudian diajar apa? Allama bil qalam. Ini. Yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia pada perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Wa naqalahu min dhulumatil jahl ila nuril ilm. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia dari perkara-perkara yang tidak diketahuinya dan memindahkan manusia dari gelapnya kejahilan, dhulumatil jahl, kepada nuril ilm, kepada cahaya ilmu, kepada cahaya ilmu. Maka dari ayat ini pula, dari ayat yang ketiga, keempat, kelima, ini diantara faidah yang bisa kita ambil terkait dengan disyariatkan seseorang di dalam mempelajari Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghafal dan menulis. Menghafal dan menulis. Karena inilah dari pokok yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dengan hafalannya. Dia menjaga ilmu dengan hafalan dan tulisannya. Makanya disebutkan apa? Qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Menulis. Dengan menulis. Maka sepantasnya seseorang itu ketika dia belajar menuntut ilmu, dia membawa alat tulis, menulis, mencatat faidah-faidah, tidak datang dengan tangan kosong, karena terkadang ingatan itu disebutkan apa? Khianat. Ingatan itu kadang apa? Berkhianat. Apalagi seseorang yang tinggal di daerah atau kayak kita ini, tinggal di tempat yang banyak hal-hal yang kita bisa lihat dari kemaksiatan. Baru keluar rumah sudah lihat betis perempuan, hilang lagi hafalan. Bahkan terkadang ada sebagian manusia keluar rumah sengaja untuk apa? Melihat hal-hal yang diharamkan. Ini. Paham ya? Jadi itu butuh pada apa? Supaya kita menulis. Namun jangan juga, bukanlah seseorang dikatakan dia berilmu kalau ilmunya itu hanya di buku. Tanpa apa? Tanpa dihafalkan di dalam dada-dadanya. Akhirnya kalau sudah hilang bukunya, tidak bisa dia diam. Bahkan ada orang kalau sekarang lebih keren, ilmunya itu di HP. Ilmunya apa? Di HP. Akhirnya isi ta'lim, kalau mati HP-nya tidak jadi isi ta'lim. Kenapa? Apa dia membawakan? Ya? Apa dia mau bawakan? Nas'alullah salam wal afiyah. Maka ilmu itu apa yang ada, yang tertanam di dalam hati, apa yang tertancap di dalam hati. Makanya banyak-banyak kita mengulang-ulang dari ilmu. Jangan pernah kita bosan untuk mengulang-ulang ilmu. Terlebih terkait dengan ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu yang dengannya tegak agama seseorang. Maka wajib bagi seseorang untuk mengulang-ulanginya, sehingga betul-betul tertanam di dalam hati. Tertanam di dalam hati. Makanya kalau datang ta'lim menulis, kemudian dimurajaah. Jangan habis tulis full bukunya disimpan sampai tikus yang habisi. Kan seperti itu. Atau rayap yang habisi. Ini diperhatikan. Ini diperhatikan. Jadi ilmu itu dijaga dengan apa? Tulisan dan hafalan. Tulisan dengan hafalan. Jadi belajar Al-Quran seperti itu. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keliru juga kalau orang yang hafalan ilmunya itu cuma di buku. Sehingga ada perawi hadis Ibnu Lahiyah kalau tidak salah namanya. Tatkala dia meriwayatkan hadis sebelum terbakarnya maktabahnya,
kumpulan-kumpulan hadisnya ini dianggap riwayatnya sahih. Tetapi tatkala terbakarnya maktabahnya, maka riwayat-riwayat yang datang darinya ini apa? Dhaif, lemah, tidak diterima lagi. Tidak diterima. Ini apa? Kekurangan dari seseorang apa? Hanya mengandalkan pada tulisannya. Makanya harus digandengkan dengan dua hal ini, hafalan dan tulisan, sehingga terjaga ilmu tersebut. Terjaga ilmu tersebut. Jangan ada pemahaman yang lebih aneh lagi. Katanya ilmu itu bukan dihafal, tapi dipahami. Lah, ini keliru. Ini keliru. Dari satu sisi, kalau dia dengan perkataan tersebut ingin supaya dia bisa menghafal, saya pahami saja kaidahnya. Tidak seperti itu. Tapi ilmu itu apa? Dihafalkan dalil-dalilnya, difahami apa maksudnya. Ini baru benar. Ini baru benar. Paham ya? Jadi ilmu itu butuh apa? Dihafalkan, dijaga dengan menghafalkannya atau menuliskannya. Kemudian ilmu pula butuh dengan pemahaman. Butuh pemahaman, sehingga harus digandengkan akan hal tersebut. Dijaga dengan hafalan dan tulisan, demikian pula harus didalami dengan memahaminya. Didalami dengan memahaminya. Karena kadang ada orang yang menghafalkan suatu hadis atau menghafalkan Al-Quran, tetapi dia tidak mampu untuk memahaminya, tidak mampu untuk mengambil faidah darinya, sehingga hafalannya tersebut menjadi tidak bermanfaat. Bahkan yang paling anehnya, ada orang sebutkan dalil, ternyata dalilnya untuk ini, dia gunakan untuk ini. Akhirnya salahlah dia di dalam mengambil istinbat di dalam pendalilan. Ini cukup ya, insyaallah taala. Sudah lewat, kita cukupkan pelajaran hari ini dari tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Insyaallah taala pada pekan depan kita akan sambung ayat yang ke-6 dan seterusnya. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.